Nama saya Muhammad Ali Fauzul Azim dari kelas 12 IPA. Kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian praktek Al-Quran Hadis. Yang pertama adalah menghafal Quran surat Ad-Duha dan juga Al-A'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء وسنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Nomor 2, penulisan Al-Quran era Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, beberapa sahabat yang pandai membaca dan menulis ditugaskan untuk mencatat setiap Al-Quran yang turun. Salah satu sahabat yang bertugas sebagai penulis Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Ketika itu, di Mekah dan Madinah belum mengenal kertas, sehingga ayat Al-Quran ditulis di pelepah kurma, tulang-tulang, dan kulit hewan. Saat itu, Al-Quran yang ditulis di berbagai media belum disatukan atau dibukukan, karena masih ada ayat yang belum diturunkan. Kemudian pembukuan Al-Quran pada era Khalifah Abu Bakar. Setelah Nabi Muhammad wafat pada 632 Hijriah, muncul kekhawatiran akan punahnya Al-Quran di benak Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan banyak penghafal Al-Quran yang gugur saat berperang, melawan kemurtadan dan nabi palsu. Oleh karena itu, Umar bin Khattab kemudian mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Mendengar usulan tersebut, pembukuan Al-Quran pun dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar kemudian melakukan kodifikasi atau pengumpulan naskah-naskah Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran pada era ini ditandai dengan penyusunan Al-Quran dalam satu naskah yang rapi dan berurutan. Kemudian pembukuan Al-Quran pada era Khalifah Utsman bin Affan. Alasan dibukukannya Al-Quran pada masa ini adalah semakin luasnya wilayah Islam dan semakin banyak orang yang tertarik untuk menjadi Muslim. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Haris. Proses kodifikasi era Khalifah Utsman bin Affan melahirkan suatu ilmu Al-Quran yang dikenal dengan ilmu Rasim Al-Quran atau ilmu Rasmi Al-Utsmani. Hingga saat ini, Al-Quran yang dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia merupakan Al-Quran Mushaf Utsmani. Kemudian yang ketiga adalah mendeskripsikan Quran Surat Al-Fatihah sampai dengan Quran Surat At-Takasur. Yang pertama, Quran Surat Al-Fatihah itu memiliki arti pembukaan, terdiri dari 7 ayat, dan isi kandungan surat ini mengandung pujian, pemuliaan, dan pengagungan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Quran Surat An-Nas artinya manusia, terdiri dari 6 ayat,
Isi kandungannya adalah anjuran supaya manusia memohon perlindungan kepada Allah terhadap pengaruh hasutan jahat setan yang menyelinap di dalam diri. Kemudian yang ketiga adalah Quran Surat Al-Falaq, artinya waktu subuh, terdiri dari 5 ayat. Isi kandungannya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar senantiasa berlindung kepadanya yang Maha Kuasa. Kemudian yang keempat adalah Quran Surat Al-Ikhlas, artinya adalah kenikmatan keesaan Allah Subhanahu wa taala, terdiri dari 4 ayat. Isi kandungannya adalah penegasan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah Quran Surat Al-Lahab, artinya gejolak api, terdiri dari 5 ayat. Isi kandungannya adalah nasib salah seorang paman Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Lahab beserta istrinya yang diancam dengan siksa neraka. Kemudian yang keenam adalah Quran Surat An-Nasr, artinya pertolongan, terdiri dari 3 ayat. Isi kandungannya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Yang ketujuh adalah Quran Surat Al-Kafirun, yang artinya adalah orang-orang kafir, terdiri dari 6 ayat. Isi kandungannya adalah ajaran toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam akidah dan beribadah. Kemudian yang kedelapan adalah Quran Surat Al-Kautsar, yang artinya nikmat yang banyak, terdiri dari 3 ayat. Kemudian isi kandungannya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW dan terputusnya jalan bagi orang-orang yang membencinya. Kemudian yang kesembilan adalah Quran Surat Al-Ma'un, yang artinya barang-barang yang berguna, terdiri dari 7 ayat. Isi kandungannya adalah tentang kemunafikan, ketidaktulusan, dan kepura-puraan. Kemudian yang ke-10 adalah Quran Surat Al-Quraisy, yang artinya kaum Quraisy, terdiri dari 4 ayat. Isi kandungannya adalah pengingat bagi suku paling berpengaruh di Mekah, yakni Quraisy, akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang perlu disyukuri. Kemudian yang ke-11 adalah Quran Surat Al-Fil, yang artinya gajah, terdiri dari 5 ayat. Isi kandungannya adalah tentang kisah perjuangan kaum muslimin dalam menjaga Ka'bah dari pasukan gajah yang menyerang Ka'bah. Kemudian yang ke-12 adalah Quran Surat Al-Humazah, yang artinya pengumpat, terdiri dari 9 ayat. Isi kandungannya adalah ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah. Kemudian yang ke-13 adalah Quran Surat Al-Asr, yang artinya demi masa, terdiri dari 3 ayat. Isi kandungannya adalah mengajarkan bahwa semua manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman atau iman kepada Islam. Kemudian yang terakhir adalah Quran Surat At-Takasur, yang artinya bermegah-megahan, terdiri dari 8 ayat. Isi kandungannya adalah tentang ancaman Allah terhadap manusia yang terlena dengan kehidupan dunia dan bermegah-megahan.